Mari kita sambut saja Dr. Raffresia untuk waktu dan tempat, dipersilakan. Terima kasih, mari izin. Saya juga akan turun ya, biar mungkin lebih enak. Hari ini kita mau ngobrol tentang dua penyakit. Yang pertama adalah varicella, yang kedua varicella atau cacar air ya kita bilangnya. Kalau bahasa Inggrisnya chickenpox gitu. Kalau anak-anak kita suka ada yang berbahasa Inggris, kita bisa bilang ini chickenpox. Yang kedua adalah mengenai influenza. Mungkin bisa awalan di sini. Siapa yang sudah pernah terkena varicella atau cacar air? Saya sudah waktu kecil, saya ingat banget waktu itu saya belum ada vaksinasinya juga kayaknya. Yang lain, apa ada yang sudah pernah cacar air atau tidak tahu bahkan? Saya nih bintik-bintik memang cacar air apa bukan. Kemudian ada yang mungkin belum tahu ya, bintik-bintik ini cacar air, apa gigit nyamuk, atau demam berdarah, atau cacar monyet yang kemarin lagi ini banget, bedanya apa? Kemudian ini flu satunya lagi. Kalau flu kita sehari-hari pasti sering flu ya. Tapi flu ini sama nggak sih dengan common cold atau influenza biasa? Atau memang vaksin flu yang bisa dicegah dengan vaksinasi? Karena beberapa bilang, saya udah divaksin kok jadi tetap flu ya dok, gitu. Kayaknya nggak ada gunanya. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang cacar air atau varicella dulu. Mari silahkan. Nah, bentol-bentol ini sering sekali tadi beberapa menanyakan, dok, ini kalau udah merah-merah menular apa enggak? Padahal perjalanan penyakitnya bukan cuma pada saat merah-merah. Ada gejala awal yang akan kita bahas juga. Ya, silahkan. Lanjut. Karena cacar air lagi tinggi sekali, maka beberapa sekolah menjalankan PJJ ya. Jadi saran saya memang setuju, walaupun tidak mengancam jiwa, tapi ini kalau satu kena, dia akan menularkan ke temannya. Kalau dia pulang ke rumah, dia bisa menularkan adiknya, bisa menularkan juga orang rumah dan teman-teman tetangga. Jadi satu yang sakit itu bisa menyebar dengan cepat jadi kelipatan. Sebenarnya varicella ini bukan cuman anaknya aja yang sakit, tapi orang tuanya yang harus ngejagain juga kadang harus sampai cuti. Apalagi kalau anaknya rewel. Apalagi kalau varicellanya seluruh tubuh gatel, malam-malam minta ibunya untuk ngegaruh terus, besok paginya kita nggak bisa kerja dengan optimal. Jadi varicella menyebabkan impact ketidakhadiran di sekolah bagi anak sekitar 7 sampai 10 hari ya. Benar, rata-rata karena yang udah merah-merah baru dia cuti gitu kan, nggak masuk sekolah. Padahal kalau dilihat dari total yang seperti dokter Ira bilang memang 14 hari penularannya. Dan cuti bagi orang tua. Ya, lanjut. Nah, kita masuk ya ke penjelasan secara medis. Saya akan lebih banyak maju dan mundur biar teman-teman di sini mungkin bisa lebih berinteraksi juga. Sebenarnya cacar air atau virus varicella itu virus apa sih? Sama nggak sama COVID? Sama nggak dengan cacar monyet? Jawabannya berbeda. Virus varicella adalah yang kita kenal dengan varicella zoster virus. Dan ini penularannya lewat air ludah, droplet. Jadi kalau dia ngomong, mancer, nular gitu. Yang kedua adalah melalui batuk atau bersin, sekret pernafasan, itu juga menular. Yang selanjutnya adalah transplasenta. Artinya kalau kita lagi cacar air, kena ibu hamil, itu bisa saja menular ke janinnya atau janinnya meninggal atau cacat. Ya, jadi bukan cuma penyakit dinas kesehatan ke sekolah saja, tapi ke ibu hamil juga mempengaruhi. Dan yang terakhir memang kontak langsung antar manusia melalui lesi. Artinya kalau tadi dia kebuka nih, bajunya kebuka, misalnya ibu menyusui bayinya, jadi kontak dengan bayi, atau ibunya sakit, memandikan kakaknya, itu juga bisa menular. Jadi melalui lesi, atau jadi yang basah, yang kering, yang berair, itu semuanya menular. Jadi nggak ada yang bilang yang keropeng lebih menular, yang air nggak menular, tidak, semuanya menular. Ya, jadi lewat lesi, kontak, itu bisa menular. Makanya cepat sekali menyebar. Ya, lanjut. Nah, yang pertama bagaimana sih dia bisa masuk melalui saluran nafas atau sentuhan langsung?
dan dia akan masuk ke dalam, kita lihat dari gambar ya, dia akan masuk atau kontak, dia akan masuk ke seluruh tubuh. Dia akan berkembang biak, beranak pinak, kemudian masuk ke peredaran darah dan itu langsung ke kulit. Jadi gejala itu mulai timbul waktu awal, misalnya kayak dia bersin atau merasa meriang, nggak enak badan. Nah, kalau kita sekarang anaknya ditanya, kamu nggak enak badan nggak? Oh enggak kayaknya, ya belum tentu karena tiap anak punya ambang yang berbeda-beda. Ada yang anaknya dikit-dikit bilang sakit mah, sakit bu. Ada juga yang anak-anaknya, nggak apa-apa ini mah, tidur sebentar juga saya kecapean. Kebanyakan gitu orang tua bilang, kamu kecapean kali, pulangnya sore, habis ngaji musim hujan, kena hujan, naik motor dan segala macam, sehingga badannya nggak enak. Padahal selang berapa hari akan timbul mulai bintik-bintik merah. Nah dari situ kita baru tahu, oh yang kemarin itu jangan-jangan gak enak badannya karena masuk virus cacar air. Jadi tadi pertanyaannya, mulai kapan menular? Dari meriang sudah menular. Nah kalau lagi meriang, guru nggak tahu kan anaknya lagi sakit apa enggak, jadi bukan salahnya di situ. Nah begitu keluar bintik, baru kita bilang nggak boleh sekolah. Padahal itu sudah menyebar. Walaupun anaknya sudah kita karantina nggak boleh masuk, tapi tetap penyebaran akan berlanjut terus. Begitu dia mulai ada penyembuhan, itu bukan berarti tidak menular ya, tetap menular. Makanya kita akan menunggu sampai si keropeng hitam-hitamnya itu copot, rata-rata 14 hari, bisa sampai 20 hari. Tergantung balik lagi daya tahan masing-masing anaknya, masing-masing orang dewasa. Dan kalau anak-anak itu regenerasi selnya baik. Artinya kalau sudah terkena cacar, keropeng, nggak sengaja kegaruk, copot, itu dia mulus lagi kulitnya. Kalau orang dewasa harus ke dokter kulit biasanya, karena dia sudah meninggalkan scar, jadi ada bekas gitu. Dan itu kalau udah ada bekas, lama sekali regenerasinya. Bahkan ada yang bertanda terus-menerus gitu. Jadi kalau bisa, makanya kenapa orang zaman dulu bilang lebih baik kenanya waktu kecil ya, karena itu. Dan nanti ada kabar baiknya adalah untuk orang dewasa yang belum tidak yakin saya pernah kena cacar air atau belum. Tadi kan kita tanya siapa yang udah pernah cacar air, ada yang ngacung, ada yang belum. Yang tidak yakin tetap bisa divaksin. Nanti akan kita tanyakan lebih lanjut ke pihak Bio Farma. Ya, lanjut. Jadi gejalanya apa sih? Biasanya dari demam, sakit kepala. Itu tadi saya bilang malaise atau kelelahan, seorang orang bilang ini kayaknya lagi masuk angin. Jadi batuk, nah baru ada ruam merah melepuh, baru gatal. Nah timbulnya tuh bentuknya seperti apa sih? Awal-awal tuh merah biasanya. Kalau cacar air, dia bentuknya merah dulu. Setelah merah dia akan menjendul, timbul namanya papul, baru vesikel, baru dalamnya ada air. Yang khas dari cacar air, dia nggak pernah keluar di tangan kaki dahulu. Keluarnya dari batang tubuh, itu yang membedakan dengan flu Singapura atau HFMD. Karena HFMD juga dia keluarnya bintil-bintil berair. Jadi ingat ya di sini para ibu dan para bapak-bapak, kalau cacar air itu akan keluar di badan, di punggung, di muka, di rambut sampai di kepala dan garuk-garuk gatel. Setelah itu dia akan baru turun ke tangan dan ke kaki. Dan bentuknya ada macam-macam, misalnya yang sini baru timbul jendul merah, yang sini udah pecah jadi keropeng. Jadi dalam satu badan dia bentuknya berbeda-beda dan dalam 24 jam akan menyebar dengan cepat. Kalau monkeypox atau cacar monyet tidak seperti itu, dia lama sekali. Jadi dari bentukan cacar sampai jadi keropeng bisa 2 minggu. Dan itu memang ada pembesaran kelenjar getah benih. Kalau monkeypox ya, jadi jangan semua bintil-bintil kita khawatir monkeypox, khawatir HFMD atau flu Singapura, atau satunya lagi nih khawatir cacar. Kita juga perlu belajar perbedaannya apa. Ya, lanjut. Nah, jadi sebenarnya tadi kita bilang bahwa cacar air itu tidak menimbulkan kecacatan buat rata-rata orang, sehingga banyak orang yang menganggap nggak apa-apa lah cacar, anak saya dari kecil kena cacar, kamu juga kena cacar nggak masalah. Padahal ada
kategori yang mungkin saja mengalami komplikasi. Komplikasi itu cacarnya jadi berat. Salah satunya adalah tadi kita sudah bilang remaja dan dewasa. Wah, ternyata kalau remaja dan dewasa bisa komplikasi loh, kalau anak-anak jarang. Yang kedua adalah ibu hamil. Yang ketiga adalah bayi. Yang keempat adalah pasien dengan imunokompromis. Imunokompromis itu ada kanker, pengobatan kanker, lagi minum obat-obatan yang imunosupresan seperti sindrom nefrotik pakai steroid, atau pasien-pasien autoimun yang menggunakan obat-obatan imunosupresan gitu. Kemudian HIV, ya ini kita sebut dengan orang-orang yang mengalami komplikasinya bisa lebih parah. Kenapa? Karena varicella itu virusnya harus dilawan pakai daya tahan sendiri. Kalau daya tahannya rendah, artinya virusnya bisa menang dan bisa menyebar kemana-mana, gitu. Ya, dan komplikasinya bisa apa aja sih? Kalau anaknya tadi nggak mau mandi, nggak mau potong kuku, atau orang zaman dulu bilang cecar air nggak boleh mandi ya? Ada yang bilang boleh mandi atau nggak boleh mandi? Nggak boleh mandi, padahal salah. Kalau cecar air itu harus mandi 2 kali sehari. Potong kuku, keramas, kenapa? Karena bisa saja terinfeksi bakteri pada kulit. Nanti jadi ada infeksi, malah jadi nanah kemana-mana, jadi demam berulang. Yang kedua bisa saja dia tadi kan kita sudah lihat di gambar, dia menyebar kemana-mana, bisa jadi redam paru-paru ya, atau pneumonia. Ada yang paling parah adalah kalau dia menyebar ke otak, jadi ada kejang, ada demam, itu bisa saja walaupun jarang. Ada komplikasi perdarahan, ada infeksi kemana-mana, dan dehidrasi. Dehidrasi itu karena anaknya nggak mau makan minum, lemas, jadi dia kekurangan cairan. Ya, next. Ini kita bisa lihat kalau pada dewasa dan remaja sering sekali kalau lebih dari 15 tahun bisa jadi pneumonia radang paru-paru ya gitu. Kemudian resikonya 25 kali lebih besar mengalami kematian. Kenapa? Karena ya tadi harusnya kalau orang dewasa itu tadi menurut dokter Ira kuat ya, bener gak sih? Orang dewasa itu kebal, harusnya daya tahannya bagus. Kalau dia sampai sakit, artinya lagi drop banget. Kalau lagi drop banget, secepatnya ke dokter ya, karena kita bisa mencegah untuk tidak terjadi komplikasi seperti ini. Ya, lanjut. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa kalau ibu hamil kena cacar air itu bisa macam-macam, tergantung. Kalau di trimester awal, jadi baru hamil kan kita kadang nggak tahu ya, kita baru test pack aja udah telat 1 bulan baru test pack, biasanya udah hamil 6 minggu. Nah, kalau dia kena cacar di minggu-minggu awal kehamilannya itu bisa jadi anaknya jadi cacat. Tapi kalau dia kenanya di minggu-minggu akhir bisa kenanya yang namanya sindrom varicella neonatal. Nah, jadi kita bedanya apa? Kalau trimester pertama atau trimester kedua anaknya jadi begitu, ada kelainan bawaan, kemudian bayinya berat badan lagi rendah, sering sekali ada cacat otak, mata dan segala macam ya kalau di trimester 1 dan 2. Karena lagi pembentukan organ-organ janinnya. Kalau kenanya kira-kira 5 hari sampai 2 hari sebelum melahirkan, bisa saja anaknya kena yang namanya sindrom varicella neonatal. Bayi baru lahir kok kena cacar, ternyata ibunya lagi mau melahirkan terkena cacar. Ya, lanjut. Nah, untuk yang imunnya rendah atau imunokompromis, sering sekali dia tadi kita bilang jadi banyak banget bintik-bintiknya, bisa menyebar ke seluruh tubuh. Makanya kalau anak kita lagi sakit, kemudian ada orang tua dalam satu rumah, kakek neneknya atau siapa yang lagi sakit, misalnya sakit jantung, diabetes atau pengobatan apapun, jangan dekat-dekat. Walaupun mereka sayang sama cucunya, tapi kita nggak boleh deketin karena kalau sampai sakit, resikonya akan berbahaya. Ya, lanjut. Nah, sekarang tadi kan nama virusnya varicella zoster virus. Artinya bisa saja kalau kita lihat, oh ini herpes, pernah dengar ya? Nah, herpes gitu. Kalau udah tua kenanya herpes dok. Nah, betul. Jadi kalau waktu kecil kita pernah kena cacar air, ternyata si virusnya itu dorman. Jadi dorman itu di dalam badan dia diem. Bukan berarti dia mati, tapi dia diem. Begitu sudah tua, daya tahannya turun, itu bisa keluar.
Dan itu yang mereka bilang namanya cacar api ya. Jadi satu garis itu, di perut satu garis, di wajah satu garis. Mereka bilang kalau melingkar cacar ular mati gitu ya, padahal enggak ya itu ya. Jadi herpes itu bisa saja merupakan suatu reaktivasi dari virus varicella zoster yang sudah lama dorman. Jadi walaupun kita sudah tua, walaupun kita sudah maksudnya daya tahannya menurun, tetap kita harus melakukan gaya hidup sehat. Nanti kita akan bahas gaya hidup sehat yang seperti apa. Ya, lanjut. Sampai saat ini cacar air itu tidak ada obatnya. Obat bisa untuk mengurangi, hanya pada orang-orang yang imunokompromis untuk membantu. Tapi kalau kita lihat obat antivirus itu efektifnya pada sebelum 48 jam. Jadi begitu dia sakit, demam, terus nggak lama keluar bentol-bentol, dalam 24 jam harusnya langsung diobatin. Ya tapi siapa yang ke dokter secepat itu ya? Kadang anaknya juga diem-diem aja kan, keluar 1-2 bintik belum ketahuan. Begitu tambah banyak ke dokter ternyata udah hari ketiga. Karena kan kita hitung dari awal demam. Jadi paling efektif adalah 48 sampai 72 jam setelah muncul erupsi di kulit. Obatnya bisa golongan asiklovir, varaciklovir, dan famotidine. Tapi kalau udah keluar bentol, itu kita hanya ngasih obat untuk mencegah lebih banyak aja gitu. Bukan berarti dia akan lebih cepat sembuh juga. Dan ini hanya pada kasus-kasus yang imunokompromis. Pengobatan lainnya adalah biasanya kita kalau belum pecah, kita pakai bedak supaya kalau ngegesek sama badan, sama baju dia nggak pecah. Yang sudah pecah kita bisa mengoleskan salep asiklovir atau salep antibiotik kalau terinfeksi. Kemudian kalau demam dan segala macam kita bisa kasih obat antipiretik, jadi penurun demam kayak paracetamol, itu yang paling aman buat anak-anak. Kalau gatel banget kita bisa memberikan obat-obatan anti gatel juga seperti golongan cetirizine. Dan kalau bisa tidak menggaruk, kalau gatel ditepuk aja. Kemudian gunting kuku. Handuk mandi diusahakan tidak digosok, tapi kalau habis mandi ditepuk-tepuk aja supaya tidak pecah lesi. Ya, lanjut. Jadi terapi yang paling efektif adalah dengan vaksinasi. Hanya vaksin yang bisa mencegah. Ya, lanjut. Vaksin varicella ini sudah ini adalah rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia untuk vaksin yang terbaru. Kalau kita lihat varicella itu di 1, 2, 3, 4, 5 dari bawah itu 2 dosis. Teorinya diberikan 2 dosis. Kenapa nggak 1 dosis? Karena 1 dosis tetap bisa jadi cacar, cuman nggak berat. Kalau 2 dosis dia perlindungannya jauh 90% mencegah. Ya makanya kita tetap mengusahakan 2 dosis gitu. Ya lanjut. Kalau kita bandingkan ini yang udah 1 dosis ya, yang belum divaksin keluarnya kayak begitu tuh. Teman-teman bisa melihat di gambar. Bisa keluar 200 sampai 500 kalau ngitung tuk kayaknya baru timbul lagi. Oh banyak banget, gatel sampai kelamin, sampai tenggorokan, itu semua bisa ada. Sampai ada yang di mata juga ada. Nah, demamnya parah, kecapean, anaknya rewel, gatel-gatel. Nah, kalau udah divaksin 1 kali aja, dia cuma keluarnya sedikit sekali tuh. Keluarnya hanya kurang dari 50. Pasien saya pernah ngitung, dok kayaknya cuma 30-an kayaknya gitu. Itu cuma 1 kali vaksin. Ya kita lihat betapa hebatnya vaksinasi, dan biasanya nggak demam, tiba-tiba aja keluar gitu. Dan kalau udah keluarnya cuma sedikit, jadi tidak terlalu menular. Apalagi kalau sudah 2 kali vaksin, itu nyaris 100% kebal ya, ada 90% itu kan udah hebat sekali. Ya lanjut. Jadi vaksin varicella ini jarang ada efek samping yang besar, hanya habis disuntik kadang hangat-hangat sedikit, sakit kepala di bagian suntikannya agak bengkak, cuma itu aja. Hampir semua gejala yang lain tidak ada. Jadi sakitnya habis vaksin lebih ringan dibanding sakit cacar air beneran. Ya lanjut. Sekarang kita masuk ke influenza. Satu lagi masalah yang akan kita bahas. Lanjut. Nah ternyata influenza ini sering banget terjadi bukan cuma di Indonesia tapi di negara 4 musim juga. Sehingga negara 4 musim itu memang mewajibkan
semua untuk vaksin influenza. Kalau kita mau umroh, mau naik haji, wajib vaksin influenza. Kenapa? Karena outbreak. Begitu satu kena, akan kena, dan kenanya itu parah. Ya, kita bahas lebih lanjut bahwa influenza ini berbeda. Ya, next slide. Influenza ini menjadi epidemi di seluruh dunia, dan ini membuat orang jadi tidak masuk kerja, anak-anak jadi tidak bisa sekolah, ya, jadi membuat kenyamanan hari-hari sangat terganggu. Silakan selanjutnya. Dan kita bisa lihat sekolah itu merupakan faktor resiko yang tinggi terhadap penularan dari influenza. Kenapa? Karena anak-anak berkumpul, kemudian tadi mungkin kesehatannya lagi gak bagus atau hygiene lingkungannya kurang baik, sehingga ini lebih cepat menular. Ada banyak yang udah bilang waktu pandemi COVID anak-anak online jarang sakit ya. Begitu udah masuk tunggu aja. Baru masuk, tunggu 2 minggu sakit lagi. Baru sembuh, tunggu seminggu sakit lagi gitu. Tapi biasanya ini paling sering pada anak-anak sekolah SD ya. Begitu SMP, SMA bisa, tapi lebih jarang dibanding anak-anak SD karena daya tahannya sudah lebih baik. Ya, lanjut. Jadi sebenarnya virus influenza virus bukan dengan common cold biasa. Kalau kita batuk pilek biasa, itu biasanya nggak separah influenza. Kalau influenza tuh emang benar-benar parah, dia bisa sakitnya juga, sakit kepala hebat, nyeri menelan hebat, pegel-pegel satu badan, kadang ada mual muntah, sakit perut, nggak bisa makan. Nah itu kena influenza. Nah, virus influenza ini bisa menular melalui sama udara, droplet, dan permukaan benda yang terkontaminasi. Jadi kalau dia kena di meja, mejanya dipegang, nah itu bisa menular juga kepada orang lain. Ya, jadi sekitar 24 sampai 48 jam itu bisa nempel ya, sama kayak COVID ya, mirip-mirip ya gitu. Kemudian kalau pada kain, kertas dan segala macam bisa 12 jam. Siapa juga yang habis sekolah ngelapin semuanya kan? Enggak juga gitu, apalagi mejanya satu persatu. Ya, lanjut. Nah, ternyata influenza virus ini bisa menyebabkan gejala-gejala yang parah juga. Seperti tadi cacar air bisa menyebabkan komplikasi adanya kejang, sakit kepala, batuk, radang paru-paru, tuh, pencernaan. Jadi dia hampir semuanya ya, ke otak, ke paru-paru, ke pencernaan, ke otot-otot, kemudian ke jantung, ke kehamilan juga iya. Jadi bisa menyebar kemana-mana virus ini. Silakan lanjut. Nah, oleh sebab itu yang paling penting adalah pencegahan. Pencegahannya gimana dong? Tadi asupan gizi harus bagus. Mau anak-anak sekolah, mau orang dewasa. Problemnya adalah kadang orang dewasa sering pengen diet ya. Jadi nggak makan pagi, nggak makan yang sehat, tapi nanti makannya ngeliat gorengan pengen, atau enggak es teh manis misalnya, atau minuman-minuman kopi yang dengan gula tinggi. Nah itu juga harus dijaga. Menjaga asupan gizi tubuh. Yang kedua adalah menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Jadi ya tadi mandi, gunting kuku. Kalau dianya sakit, kita harus menganjurkan anak kita pakai masker. Ada yang kesulitan mungkin di sini untuk menganjurkan pakai masker anaknya karena bilangnya engap bu, nggak bisa napas, engap gitu. Iya, tapi dia sakit. Harusnya dia dengan sadar penuh bahwa kalau saya sakit saya pakai masker. Kalau kamu nggak bisa pakai masker, kamu pulang. Karena kamu akan menularkan orang lain. Nah, budaya bahwa mereka itu sakit dan bisa menularkan orang lain menjadi seorang anak yang peduli dengan orang lain, itu yang kita minta guru-guru menekankan ke mereka gitu. Jangan, saya engap, saya suka-suka saya gitu. Saya ke WC pipis di mana-mana gitu. Nggak flash, nggak bersihin. Nah, itu budaya bahwa mereka setelah saya ada orang lain. Saya nggak suka sakit, nggak enak, maka saya juga tidak enak kalau menularkan orang lain. Itu budaya yang harus diajarkan. Jadi kalau sakit pakai masker. Kalau memang tidak pakai masker, jangan maksa sekolah, gitu. Ya, jadi karantina sekolah. Kemudian yang paling penting adalah vaksin influenza. Nah, bahkan ada studi yang menunjukkan bahwa kalau penutupan
total sekolah itu bisa mengurangi serangan influenzanya sampai 95%. Jadi kalau lagi banyak banget yang flu, sekolah juga sebenarnya bisa melakukan PJJ, tidak bermasalah. Dan yang kenapa sih kita pengen vaksin influenza? Karena kita ingin membentuk yang namanya herd immunity. Kalau banyak orang kebal, maka virus flu-nya nggak bisa menyebar dengan cepat. Silakan lanjut. Vaksin ini bisa kita berikan dari umur 6 bulan sampai dewasa juga bisa biasanya. Ini bisa mencegah kasus-kasus dirawat jalan tuh 59 sampai 67% dan rawat inap 52 sampai 61%. Jadi kalau cakupan influenzanya tinggi itu bisa menurunkan hampir 90%. Cuma jarang kan vaksin flu, dan vaksin flu itu tiap tahun. Kenapa? Karena kita kan pakai ada satu vaksinasi itu ada influenza A dan influenza B. Dan itu setiap tahun dia bermutasi. Maka yang terbaik adalah vaksin flu diberikan setiap tahunnya supaya vaksin virus yang baru kita berikan tahun depannya, yang baru lagi kita berikan supaya anaknya kebal terhadap berbagai macam mutasi dari virus influenza. Lanjut. Nah, biasanya kita akan berikan tergantung umur ya. Yang penting adalah setiap tahun diberikan. Nanti akan diinfokan dari pihak Bio Farma adanya vaksin flu bio. Ya, lanjut. Dari IDAI juga merekomendasikan kalau kita lihat influenza itu dari mulai 6 bulan sampai 18 tahun tetap kita bisa berikan. Dosis awal bisa diberikan 2 kali. Misalnya kalau umur 6 bulan jadi vaksin ya 2 kali. Umur 7 bulan 2 kali. Misalnya umur 1 tahun 2 kali. Tapi setelah 2 kali itu tahun depannya hanya 1 dosis saja. Jadi dosis pertama aja yang 2 kali. Ya, lanjut. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC Pak. Silakan. Baik, terima kasih banyak Dr. Fredo. Silahkan untuk dapat duduk kembali. Dan saya Oke, baik Bapak Ibu semua, tadi penjelasannya sangat luar biasa sekali. Pertanyaan ditujukan ke dokter Presiden gitu ya. Tadi dokter menyampaikan terapi simptomatis untuk varicella kan ada kalau bedah kalep, varisil sama antibiotik salep kulit ya dok. Kalau sebelumnya kami kan biasa memberi terapi selain antivirus tablet juga simptomatisnya dengan antivirus salep kulit. Nah, tetapi saat ini juga sudah tidak ada di farmasi ya salep tersebut, salep acyclovir. Apakah ada teori atau riset terbaru yang mengakibatkan itu tidak menjadi drug of choice lagi untuk salep acyclovir? Terima kasih dok. Ya. Terima kasih dok. Wah, senang banget nih kalau kita ketemu para dokter kumpul tuh kayaknya seru memang. Secara teori memang acyclovir itu kan dia bekerja di inti sel ya untuk menghambat replikasi lebih lanjut gitu. Jadi secara evidence base pun kalau acyclovir itu kita berikan sudah lebih dari 24 jam papulnya keluar, itu memang nyaris tidak berbeda bermakna dengan acyclovir yang diberikan setelah itu gitu ya. Kadang kan orang datang ke kita udah bentol-bentol satu tubuh. Oleh sebab itu sebenarnya acyclovir diberikan atau tidak diberikan tidak berbeda bermakna. Kecuali misalnya kakaknya cacar, kita udah wanti-wanti nih, Bu, kalau adiknya ada keluar satu aja, kita kasih acyclovir. Itu kalau kita minum biasanya langsung tidak keluar lebih lanjut karena dia masih dalam 24 jam dong. Tapi kalau sudah satu tubuh, udah lebih gitu, nah itu kalau kita kasih pun tetap tidak berbeda bermakna. Jadi acyclovir itu sebenarnya lebih ke arah gimana ya, kalau di dokter itu sering sekali kalau masyarakat awam datang ke dokter terus gak dikasih apa-apa, cuma edukasi, itu kadang mereka ngerasa ini gimana sih dokternya, kok kita datang gak dikasih apa-apa gitu ya. Tapi secara penelitian tidak berbeda bermakna dong. Jadi yang penting tuh kebersihan, menjaga supaya tidak terjadi kerusakan kulit sampai dalam sehingga menimbulkan skar. Itu aja sih dok. Dan yang lainnya tuh akan self limited. Jadi selama gizinya baik, kebersihannya baik,
daya tahannya kita naikkan, itu akan lebih baik. Gitu. Itu sih dok, mungkin menjawab ya dok. Baik. Kalau memang sampai ada infeksi sekunder, baru kita berikan dok. Jadi kalau memang kelihatannya jadi ada infeksi sekunder, itu kayak selulitis gitu ya, atau dia ada impetigo juga karena mereka garuk-garuk gatel, nah itu baru kita berikan salep antibiotik. Tapi kalaupun tidak, saya jarang juga sih dok memberikan salep antibiotik. Sekian. Oke, baik, cukup jawabannya Bu. Baik, terima kasih banyak Dr. Faisal atas jawabannya.